Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai integral tak tentu. Jadi integral tak tentu atau antiturunan, rumusnya bisa kita lihat sebagai berikut. Jika R adalah sembarang bilangan rasional kecuali -1, maka untuk mencari integral X pangkat R dx sama dengan X pangkat R-nya ditambah dengan 1 dibagi R ditambah 1 ditambah dengan C. Nah, sebagai contoh kita lihat di slide ini, carilah antiturunan dari fx sama dengan x pangkat 4/3. Jadi bisa saya tulis seperti ini ya, integral x 4/3 dx. Jadi antiturunan itu nama lain dari integral. Artinya apa? Artinya berarti kita ingin mencari fx. Fx-nya berapa sih yang menghasilkan turunan x pangkat 4/3 ini. Nah, saya tulis begini. Jadi kita mencari fx-nya yang menghasilkan turunan ini. Kita kembali ke rumus yang tadi ya. Nah, ke rumus yang tadi yaitu integral x pangkat r dx itu sama dengan x pangkat r-nya ditambah 1 dibagi r-nya ditambah 1. Jadi kita lihat kembali contoh yang tadi. Nah, ini x pangkat 4/3, berarti ini adalah r-nya. Jadi untuk mencari integralnya, r-nya ini berarti ditambah 1, berarti 4/3 ditambah 1, 1 itu berarti sama aja dengan 3/3 ya, karena penyebutnya ingin kita samakan, dibagi dengan pangkatnya. Pangkatnya 4/3 ditambah 1, atau 3/3. Ditambah C, jangan lupa. Sama dengan X pangkat 7/3 per 7/3 plus C. Atau saya sederhanakan lagi menjadi 3/7 dikalikan X pangkat 7/3 plus C. Nah, ini integral. Jadi, kita mencari fungsi di mana menghasilkan turunannya X pangkat 4/3. Kalau ingin dibuktikan bisa ya, untuk mengecek apakah integral kita benar atau tidak. Jadi ini misalnya fungsi fx-nya, 3/7 dikalikan X pangkat 7/3. Kalau kita ingin mencari turunannya, berarti kan 3/7 tetap ya. Nah, pangkatnya ini berarti turun ke depan, 7/3 dikalikan X, pangkatnya dikurangi 1. Atau dikurangi 3/3. Sehingga hasilnya ini bisa kita coret. Berarti 1 ya. Tidak saya tulis di sini. Tinggal X 7 dikurangi 3, 4/3. Nah, ini sama ya. Berarti integral yang kita hitung itu sudah benar. Karena turunannya dari ini sama dengan soalnya yang ini. Selanjutnya ada beberapa sifat dari integral. Kita lihat sebagai berikut. Misalkan ada fungsi f dan fungsi g yang masing-masing memiliki antiturunan dan kita andaikan k adalah suatu konstanta. Jadi k itu adalah suatu bilangan ya atau konstanta. Maka bisa kita lihat di sini untuk teorema yang pertama, integral k fx dx itu sama dengan k dikalikan integral dari fx dx. Sebagai contoh, misalnya integral 2x pangkat 3 dx. Maka itu sama dengan, nah 2 ini kan suatu konstanta ya, dia bilangan, suatu konstanta, maka bisa kita tarik ke depan. Sehingga seperti ini, 2 dikalikan integral x pangkat 3 dx. Jadi ini tinggal kita selesaikan ya. Pangkatnya ditambah 1 dibagi pangkatnya ditambah 1.
Kemudian untuk teorema yang penjumlahan, misalnya integral fx ditambah gx dx itu sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Sebagai contoh, misalnya integral x pangkat 3 ditambah x pangkat 4 dx. Maka ini sama dengan bisa kita pisah ya, integral x pangkat 3 dx ditambah integral x pangkat 4 dx. Begitu pula dengan pengurangan, maka bisa kita pisahkan. Misalnya integral x pangkat 5 dikurangi x pangkat 2 dx, maka bisa kita pisahkan integral x pangkat 5 dx dikurangi integral x pangkat 2 dx. Jadi bisa kita pisahkan ya untuk penjumlahan dan pengurangan. Untuk pembagian dan perkalian itu tidak bisa kita pisahkan. Jadi ada aturan tersendiri untuk mencari integral khusus untuk perkalian dan pembagian. Oke, agar lebih jelas kita bisa lihat contoh sebagai berikut. Carilah antiturunan dari fx sama dengan 3x kuadrat ditambah akar 4. Jadi bisa saya tulis begini ya. Kalau antiturunan itu artinya integral dari 3x kuadrat ditambah akar 4 dx. Bisa saya tulis seperti ini. Nah, karena di sini penjumlahan, maka bisa saya pisahkan antara fungsi pertama dengan fungsi yang kedua. Sehingga bisa saya tulis seperti ini. Integral 3x kuadrat dx ditambah integral akar 4 dx. Nah, selanjutnya kita tinggal selesaikan ya. Nah, ini kan bilangan ya, suatu bilangan K. Maka, seperti teorema yang nomor 1, bisa kita tarik ke depan. 3 integral x pangkat 2 dx ditambah, nah ini kan tidak ada x-nya. Tidak ada x-nya itu berarti kan sama aja dengan akar 4 dikalikan x pangkat 0 ya. Kan x pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, ini berarti dia berfungsi sebagai konstanta, maka bisa kita tarik ke depan. Akar 4 integral x pangkat 0 dx. Tinggal kita selesaikan ya, 3 dikalikan integral x kuadrat berarti pangkatnya ditambah 1. Kemudian dibagi pangkatnya ini 2 ditambah 1. Ditambah akar 4 dikalikan pangkatnya 0 ditambah 1 dibagi 0 ditambah 1. Jangan lupa plus C, karena dia integral yang tak tentu. Jadi sama dengan 3 dikalikan X pangkat 3 per 3 ditambah akar 4 X per 1 ya, per 1 plus C. Kita sederhanakan lagi. Ini bisa kita coret, sehingga tinggal X pangkat 3 ditambah satunya tidak usah saya tulis ya, akar 4X plus C. Oke. Untuk membuktikan apakah ini benar tidak turunannya itu adalah 3X kuadrat plus 4, bisa kita cek ya turunannya. X pangkat 3 berarti kan kalau untuk mencari turunan, pangkatnya maju ke depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1, ditambah, nah akar 4X, ini berarti turunannya tinggal akar 4 aja ya. Nah, ini sama dengan yang soalnya.
Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah kita mencari fungsi di mana menghasilkan turunan 3x kuadrat plus akar 4. Oke, ini contoh selanjutnya. Carilah integral 3x kuadrat dikurangi 16x plus 17 dx. Nah, ini ada pengurangan dan penjumlahan. Maka bisa kita pisahkan ya. Kita pisahkan menjadi seperti ini. Integral 3x kuadrat dx dikurangi integral 16x dx ditambah integral 17 dx. Nah, ini adalah konstanta, maka bisa kita tarik keluar sehingga menjadi 3 dikalikan integral x kuadrat dx dikurangi, ini juga adalah suatu konstanta, maka bisa kita tarik keluar 16 integral x dx ditambah, nah ini 17 ya, 17 bisa kita tarik keluar, ini konstanta berarti 17 akar dx. Nah, akar dx ini kan sama aja dengan 1 dikalikan dx ya. 1 itu berarti x pangkat 0. Oke, langsung kita selesaikan. Ini 3 dikalikan integral x kuadrat berarti pangkatnya ini ditambah 1 ya. Dibagi pangkat tambah 1 dikurangi 16. Ini x-nya pangkat 1 berarti ditambah 1, 2 dibagi 1 tambah 1, 2 ditambah 17 dikalikan x pangkatnya ditambah 1, 1 dibagi 0 tambah 1, 1 plus c. Sehingga hasilnya ini bisa kita coret x pangkat 3 dikurangi, ini kita sederhanakan, 16 bagi 2 itu 8, 8x kuadrat ditambah 17x ditambah c. Nah, ini berarti jawabannya ya, jawabannya. Nah, untuk membuktikan jawabannya benar atau enggak ya kita coba turunkan. Ini kita turunkan coba. Kita turunkan berarti kan pangkatnya turun ke depan. 3x, pangkatnya kurangi 1. Ini 8 tetap, pangkatnya turun ke depan. Dikalikan pangkatnya dikurangi 1. Ditambah 17. Turunannya 17x, turunannya 17 ya. 17 aja. Plus C-nya nggak ada, sorry. Oke, jadi seperti ini. Sama ya dengan soalnya. Jadi jawabannya integral dari 3x kuadrat dikurangi 16x plus 17 dx itu adalah x pangkat 3 dikurangi 8x kuadrat ditambah 17x ditambah c. Nah, ini pembuktiannya aja. Selanjutnya contoh ketiga. Nah, ini contoh yang perkalian ya. Carilah integral x kuadrat dikurangi 16 pangkat 6 dikalikan 2x dx. Nah, untuk yang perkalian atau pembagian itu kita tidak bisa langsung mengintegralkan salah satunya. Misalnya ini kita integralkan dikalikan integral yang ini gitu, nggak bisa ya. Jadi kita harus menggunakan teorema yang lain. Nah, ini aturan pangkat yang digeneralisasi untuk menyelesaikan integral suatu fungsi ya, yang berbentuk perkalian, di mana fungsi yang satunya merupakan turunan dari fungsi yang lain. Jadi ada dua fungsi, di mana satunya adalah fungsi gx dan satunya adalah turunan dari fungsi gx ini. Maka untuk mencari integralnya adalah fungsi gx itu dipangkatkan R ditambah 1 dibagi R ditambah 1 plus C. Agar lebih mudah kita lihat kembali contoh yang tadi. Nah, ini ya, ini contohnya. Kita misalkan ini ya,
yang mana yang GX dan yang mana yang G aksen X, kita bisa lihat di sini. Ini berarti GX-nya. Kenapa? Karena jika fungsi ini diturunkan, X kuadrat min 16 ya. X kuadrat min 16 ini kita turunkan, maka dia akan menghasilkan 2X. Berarti ini yang G aksen X-nya. Saya ulangi lagi ya, jadi pangkatnya nggak usah kita lihat, jadi kita lihat yang di dalam kurungnya ini. Nah, mana yang merupakan turunannya, mana yang merupakan fungsinya. Nah, itu kita identifikasi dulu. Nah, dari soal ini, kita lihat yang depan ini adalah fungsi GX-nya, dan yang belakang ini adalah turunannya. Saya tulis di sini biar lebih mudah. GX-nya berarti X kuadrat min 16. Nah, turunan dari GX ini kan berarti 2X ya, 2X min 0 atau 2X. Berarti yang belakang ini adalah G aksen X. Nah, untuk mencari integralnya, kita menggunakan rumus yang tadi, di mana integral GX pangkat R G aksen X dx itu sama dengan GX pangkat R plus 1 dibagi R plus 1 ditambah C. Nah, ini soal yang ini kan sudah berbentuk GX dikalikan G aksen X-nya. Maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. Jadi, GX-nya adalah X kuadrat min 16, pangkatnya ditambah 1, berarti 6 plus 1, dibagi 6 plus 1, plus C. Atau sama dengan X kuadrat min 16, pangkat 7 dibagi 7 ditambah C. Ada cara lainnya, yaitu kita bisa memisalkan sebagai U ya. Kita misalkan sebagai U. Saya tulis kembali soalnya di sini ya. Integral X kuadrat kurangi 16 pangkat 6 dikalikan 2X dx. Nah, kita misalkan salah satu fungsinya sebagai U. Misalnya kita misalkan yang depan ini ya, ini kita misalkan sebagai U. Jadi U-nya sama dengan X kuadrat min 16. Nah, yang mana yang harus kita misalkan sebagai U, itu kita cari yang fungsi yang bisa diturunkan menjadi fungsi lainnya. Nah, kalau yang di soal ini berarti yang X kuadrat dikurangi 16. Nah, setelah itu seperti apa? Jadi kita misalkan dulu ya tadi U sama dengan X kuadrat min 16. Nah, selanjutnya kita akan mencari turunannya. Turunan itu kan berarti notasinya DU per DX ya, karena di sini kan ingin diturunkan terhadap X. Nah, turunannya apa? Dari X kuadrat min 16, ini berarti turunannya 2X. Kemudian, karena di sini dx, maka kita ingin menotasikan dx. Jadi dx ini apa? Dx ini berarti du per 2x. Kenapa bisa begini? Ya ini kan kita pindah ruas ya. Ini kan yang menjadi penyebut kalau kita pindah ruas ke kanan. Jadi dia di atas ya, jadi pembilangnya. Sedangkan 2x ini dia sebagai pembilang kalau kita pindah ruas, dia pindah ke bawah menjadi penyebut atau dibagi dengan du. Nah, selanjutnya dx ini kita masukkan ke sini. Sehingga bisa saya tulis seperti ini. Sama dengan integral, ini u ya, berarti u pangkat 6 dikalikan 2x, 2x-nya tetap, dikalikan. Nah, dx-nya apa nih? Dx-nya adalah du per 2x. Nah, ini dan ini sama ya, berarti bisa kita coret. Sehingga tinggal integral u pangkat 6 du.
Nah, ini sudah U, ini sudah U juga DU-nya. Jadi bisa kita gunakan teorema yang pertama tadi. Nah, ini berarti integralnya U pangkat 6 ditambah 1 dibagi 6 ditambah 1 plus C. Atau sama dengan U pangkat 7 dibagi 7 plus C. Nah, ini belum selesai ya. Kita kembalikan lagi. U-nya tadi apa? U-nya adalah X kuadrat min 16. Jadi kita kembalikan ke awal. U-nya adalah X kuadrat min 16. Kemudian pangkat 7 dibagi 7 ditambah C. Jadi sekali lagi untuk perkalian dan pembagian itu kita bisa memisahkan salah satunya sebagai U. Lalu kita turunkan dan kita notasikan dx-nya ini sebagai du ya. Nah, seperti ini. Kenapa harus dinotasikan seperti ini? Karena kalau tetap dx, itu kita tidak bisa menyelesaikan. Karena di sini sudah berubah jadi u. Kalau u, di sini juga harus du, nggak bisa dx.